Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di materi ketiga untuk mata kuliah Teknik Riset Operasi. Nah, pada pertemuan ketiga kita akan membahas metode Simplex. Metode Simplex merupakan bagian dari program linier juga, masih dalam pembahasan program linier. Nah, kita lihat perbedaannya ya dengan metode yang sebelumnya. Di pertemuan kedua kemarin kita bahas tentang metode grafik. Ya. Nah, metode grafik ini ternyata memiliki sebuah kelemahan, yaitu tidak dapat menyelesaikan persoalan linier program yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar atau lebih dari 2. Maka untuk menyelesaikannya digunakan metode Simplex. Kenapa demikian? Kita ketahui bersama bahwa metode grafik itu kan kita merubah persamaan matematika ke dalam gambar grafik, ya. Baru kita dapatkan solusi optimasinya. Nah, gambar grafik itu kita buat dari 2 sumbu berdasarkan jumlah variabel. Nah, kalau variabelnya ada lebih dari 2, 4 atau 5, tentu kita akan kesulitan dalam membuat gambar grafik. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini, kita gunakan metode Simplex. Metode Simplex adalah metode penentuan solusi optimal menggunakan Simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Ada beberapa istilah yang sangat sering kita gunakan dalam metode Simplex. Di antaranya iterasi, variabel non-basis, variabel basis, solusi atau nilai kanan, variabel slack, variabel surplus, variabel buatan, kolom pivot, baris pivot, elemen pivot, variabel masuk dan variabel keluar. Nanti sambil berjalannya kita menerapkan bagaimana pengoperasian atau teknik dari metode Simplex, nanti kita akan mengenal satu-satu dari istilah-istilah ini, ya. Nggak perlu kita jelaskan saat ini satu-satu, nanti dalam penyelesaian soal, dalam pembahasan langkah-langkah metode nanti akan nampak di mana kita akan menggunakan istilah-istilah ini. Oke. Untuk ketentuan dari metode Simplex ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, di antaranya 1. Nilai kanan atau NK atau RHS, yaitu nilai kanan dari fungsi tujuan harus bernilai 0. Nah, nilai kanan ini maksudnya apa? Nah, persamaan matematika itu kan ada variabelnya, kemudian sama dengan ada variabel lagi. Nah, pembatas antara kanan dan kiri itu adalah tanda sama dengan. Jika variabelnya itu ada sebelum tanda sama dengan, kita sebut dia adalah nilai yang ada di kiri. Nah, setelah tanda sama dengan itu adalah nilai kanan. Nah, jadi di Simplex yang harus kita lakukan pertama kali adalah merubah nilai kanan dari fungsi tujuan menjadi 0. Jika nilai kanannya tidak 0, harus kita nolkan. Caranya memindah variabel atau nilai yang ada di kanan ke kiri. Nah, nanti kita lihat bagaimana tekniknya ya. Yang kedua, nilai kanan atau RHS fungsi kendala harus positif. Ya, apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan minus 1. Minus 1 dikali nilai minus ya. Angka minus hasilnya pasti positif. Nah, jadi itu cara untuk mempositifkannya. Kemudian yang ketiga, kendala dengan tanda lebih kecil sama dengan harus dirubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Nah, ini terjawab ya. Variabel slack atau surplus itu
kita gunakan untuk proses perubahan tanda pada kendala, fungsi kendala ya, dari tanda lebih kecil ke sama dengan. Variabel slack atau surplus disebut juga variabel dasar ya. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana prakteknya. Kemudian aturan yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan diubah ke bentuk lebih kecil dengan cara mengalihkan dengan -1. Nah, lebih besar dirubah ke lebih kecil dengan mengalihkan nilainya dengan -1. Kalau dia positif dikali -1 tentu negatif. Lalu diubah ke bentuk persamaan ditambah variabel slack. Jadi kita lakukan langkah yang ketiga. Setelah dia menjadi lebih kecil, kita lakukan langkah ketiga dengan merubahnya menjadi sama dengan. Kemudian karena dia bernilai negatif, kita kalikan dengan -1 dan ditambah variabel M atau variabel slack. Yang kelima aturannya, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable atau bisa juga kita sebut variabel slack itu sendiri. Nah, kita mulai menyelesaikan satu contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya langsung sudah dalam bentuk model matematik ya. Jadi kita tidak lagi membaca soal yang berupa cerita. Saya anggap sudah bisa merubah dari soal cerita ke model matematik. Nah, ini soalnya diketahui bahwa fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Fungsi tujuan. Kemudian dia memiliki kendala yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Kendala kedua 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Kendala ketiga 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Nah, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama kita harus merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala berdasarkan ketentuan yang sudah kita bahas di atas tadi ya. Nah, yang pertama kita rubah adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan nilai kanannya harus 0. Nah, di sini nilai kanannya ada 3x1 plus 5x2. Caranya kita nolkan di sini dengan memindah semua yang ada di kanan ini ke kiri. Nah, kalau dia berpindah melewati sama dengan tentu ada perubahan pada simbolnya. Yang tadinya positif menjadi negatif. Kalau tadinya di sini kali menjadi bagi ya, jadi bagi. Atau sebaliknya. Nah, kebetulan ini positif, maka dia menjadi minus. Sehingga Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Nah, langkah pertama sudah terpenuhi, yaitu membuat nilai kanan dari fungsi tujuan 0. Berikutnya kita masuk ke fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama, 2x1 kecil sama dengan 8. Nah, kalau dia kecil sama dengan, kita rubah menjadi sama dengan menambahkan satu variabel slack. Sehingga menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Nah, di sini nampak ya ada variabel baru yaitu x3. Inilah yang disebut dengan variabel slack. Penamaannya apa harus dia x3? Tidak. Jadi kita bebas ya memberi nama variabel slack ini asal tidak sama dengan variabel yang sudah ada. Untuk sementara kan yang ada yaitu x1 dan x2. Jadi untuk memudahkan kita buat x3. Ya, paham ya sampai sini? Kemudian yang kedua, fungsi kendala yang kedua, 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Nah, kita rubah.
ya, menjadi tanda sama dengan menambahkan satu variabel slack. Nah, di sini variabel slacknya nggak boleh sama dengan kendala sebelumnya, harus berbeda. Ya, jadi di sini menjadi X4 karena X1, X2, X3 sudah ada. Kita tambahkan X4 ya, sama dengan 15. Oke. Baru yang kendala ketiga, kita lihat kendalanya yaitu 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Sama, kita rubah dia menjadi sama dengan menambahkan variabel X5. Karena X4, X3 sudah ada, kita lebih gampangnya menambahkan X5. Jadi, X3, X4, dan X5 adalah variabel slack. Selanjutnya, langkah kedua adalah menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Jadi, persamaan ini, fungsi tujuan, fungsi kendala, itu bisa kita buat ke dalam tabel. Caranya gimana? Perhatikan tabel ini. Variabel dasar ada Z, X1, X2, X3, X4, X5. Ini adalah variabel-variabel yang kita pakai. Kemudian ada nilai kanan, yaitu nilai setelah sama dengan. Dan ini ada kolom indeks. Nanti kita bahas bagaimana cara mencari indeks. Kemudian untuk baris itu kita buat per jumlah dari fungsinya. Yang pertama fungsi Z, ya, fungsi tujuan itu Z. Jadi kita buat di sini Z. Dan kendala pertama itu ada variabel surplusnya X3. Jadi yang ditaruh di sini adalah variabel slack-nya ya. Nah, ini juga sama X4 dan X5. Kemudian untuk mengisi nilai-nilai yang ada di dalam tabel ini, bagaimana caranya? Yang pertama kita perhatikan adalah pada baris Z, itu isi ini adalah nilai variabel yang ada pada persamaan fungsi. Nah, kita lihat persamaan fungsi kan ini. Z min 3X1 dikurang 5X2 sama dengan 0. Nah, dari fungsi ini kita lihat pada baris Z berapa nilai Z. Nah, di sini Z ada 1, maka kita tulis 1. Pada baris Z kita lihat berapa nilai X1. Nah, di sini X1 ada minus 3. Jadi kita tulis minus 3. Kemudian X2-nya berapa di sini? Minus 5. Maka muncul min 5 di sini. X3 karena tidak ada, kita buat 0. X4 dan X5 juga sama. Kemudian nilai kanan pada garis Z ya, di fungsi tujuan adalah 0, maka kita tulis 0. Ya. Inilah cara untuk mengisi baris Z. Nah, untuk mengisi baris X3, kita perhatikan X3 itu ada pada kendala 1. Jadi kita lihat nilainya pada kendala 1. Nah, di kendala 1 berapa nilai Z? Karena di sini tidak ada, kita nolkan. Kemudian berapa nilai X1? Di sini jelas 2X1 berarti 2. Kemudian berapa nilai X2-nya? Di sini tidak ada, jadi 0. Berapa fungsi X3? Adalah 1. Nilai X3-nya di sini 1. X4 dan X5 tidak ada 0, jadi dibuat 0. Nilai kanannya adalah 8. Ya, cocok ya. Kemudian baris ke X4 adalah kendala 2, ya. Z-nya 0, X2-nya 0 karena tidak ada, X1-nya 0 karena tidak ada, X2-nya adalah 3, X3-nya 0, dan di situ ada X41 dan X5-nya 0. Nah, nilai kanannya adalah 15. Nah,
X5 kita lihat persamaan kendala 3. Z-nya 0, ya. Satunya 6, X2-nya 5, X3, X4 0, dan X5-nya ada 1. Serta nilai kanannya adalah 30. Nah, ini kita sudah membentuk atau memindahkan model matematis ini ke dalam tabel. Ya. Oke. Setelah tabel terbentuk, kita akan mencari indeks ya. Rumus untuk mencari indeks adalah nilai kanan dibagi nilai kolom. Nah, sebelumnya kita harus memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci, tadi ada istilah ya, kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat di Z ini ada yang negatifnya ada 2, X1 dan X2. Kalau 2 kita pilih yang terbesar, yaitu X2. Setelah kita dapat, ya, kita cari indeks dari nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Jadi kalau indeksnya Z, ini kita cari biasanya ya, karena kita yang akan kita modifikasi, kita lakukan operasi pada variabel slack ini. Nah, ini 8 dibagi 0 hasilnya berapa? Tak hingga. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Nah, kita lihat ya. Nah, ini tak hingga 5 dan 6. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengubah nilai baris kunci. Tadi kita sudah dapat ya kolom kunci. Nah, sekarang kita ingin tahu baris kunci. Bagaimana cara mendapatkan baris kunci? Dengan cara membagi dengan angka kunci ya. Baris kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci, sehingga tabel menjadi seperti berikut. Sebelumnya ya, baris kunci itu didapat dari baris yang mempunyai indeks terkecil ya. Ini ketinggalan tadi ya. Setelah kita dapat indeksnya, kita lihat indeks terkecil itu ada di mana. Nah, itulah baris kuncinya. Dan di sini kan tak hingga itu banyak sekali. Kemudian 5 dan 6 lebih kecil 5. Sehingga kita mengambil X4 sebagai baris kunci. Nah, X4 ini potensial untuk di change dengan X2. Ya. Kemudian kita merubah nilai pada baris kunci. Jadi angka di sini kita ganti rumusnya dengan baris kunci dibagi angka kunci, sehingga tabel menjadi seperti berikut. Jadi di sini 3 ya. 3 baris kuncinya ya, atau kita ambil ini 3. Kemudian kita bagi dengan angka kunci ya. Angka kunci adalah angka yang merupakan persilangan baris dan kolom kunci. Nah, di sini 3. Jadi di sini baris kuncinya 0 dibagi dengan 3 sama dengan 0 dibagi 3 sama dengan berapa? 0 ya. Kemudian sama ya, 0 dibagi 3, 0. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 0 dibagi 3, 0. Ya, ini dibayangkan ya. 1 dibagi 3, 1/3. 0 dibagi 3, 0. 15 dibagi 3 menjadi 5. Sehingga berubah seperti ini ya. 0, 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5 ya. Setelah kita merubah baris kunci, langkah selanjutnya adalah merubah nilai selain baris kunci, sehingga nilai kolom kunci
selain baris kunci 0. Nah, sekarang baris kunci kan baris selain baris kunci ada baris Z, baris X3 dan baris X5. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu dengan rumus ini, baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kunci dikali nilai baris baru. Nah, koefisien angka kunci adalah ini, ya, nilai yang ada pada baris kunci yang mau kita rubah. Jadi, untuk baris Z koefisiennya adalah min 5. Untuk baris X3 koefisiennya 0 ya. Tadi ini udah ya. Yang untuk X5 koefisiennya adalah 5. Jadi diingat koefisien Z min 5. Kita perhatikan ya. Nah, untuk memudahkan kita tadi rumusnya baris baru sama dengan baris lama. Baris lama dikurang angka kolom koefisien angka kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, baris baru. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk baris Z, kita salin baris lamanya itu min 3, min 5, 0, 0, 0. Nah, nilai baru itu kita dapatkan dari ya, baris lama min 3 dikurang koefisien kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, nilai baris baru kunci kan ini. NBBK nilai baris baru kunci. Jadi, untuk memudahkan min 5 dikali 0, kemudian min 3 dikurang dari hasil perkaliannya. Min 5 dikali 0 hasilnya 0. Min 3 dikurang 0 hasilnya min 3. Ya. Kemudian ini untuk kolom keduanya. Min 5 dikali 1 hasilnya min 5. Nah, di sini min 5. Min 5 dikurang min 5 hasilnya 0. Kalau ini udah pasti 0 ya. Kemudian ini. Min 5 dikali 1/3 hasilnya adalah 5/3. 0 dikurang 5/3 hasilnya 5/3. Kalau ini udah pasti 0 ya. Nah, kalau ini min 5 dikali 5 hasilnya adalah min 25 ya. 0 dikurang, nah ini kan ada 2 kali pengurangan ya. 0 dikurang min 5 menjadi plus 5 karena ada kurang min ya. Ada 2 min menjadi plus ya. Hasilnya 25. Ini untuk baris baru dari baris Z ya. Nah, begitu juga untuk X3 ya. Pada baris X3 ini nilai baris lamanya, ini baris barunya untuk baris baru dari baris kunci ya. Nilai baru dari baris kunci ini koefisiennya menjadi 0 karena di yang nilai pada kolom basis yang ada di baris 3 adalah 0. Operasinya sama ya. Sampai sini kita dapat baris barunya adalah 201008. Begitu juga dengan baris 5X ya. Nanti coba kalian hitung atau kalian tentukan sendiri betul nggak caranya ya. Jadi kita dapat ini. Nah, nilai baris baru ini kita masukkan ke dalam tabel tadi. Sehingga hasil tabelnya berubah seperti ini. Ya. Ini ada perubahan. Langkah selanjutnya apa? Melanjutkan langkah-langkah perbaikan. Kita kembali ke 3 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Jadi, kalau ini kita lihat apakah dia masih ada negatif? Masih. Berarti kita ulang lagi. Dari langkah pertama menentukan kolom basis, menentukan baris basis ya. Mencari nilai indeks ya. Untuk mendapatkan baris basis kita harus cari indeks dulu.
ya, dapat indeksnya, kita ambil yang terkecil, itulah dia variabel baris basis. Baru kita lakukan perubahan pada setiap garis dengan cara yang tadi. Nah, kita dapat ini hasil keduanya, ini kita sebut iterasi kedua. Sudah tidak ada lagi nilai minus di baris Z. Artinya apa? Ini sudah merupakan Z ya, Z max-nya. Jadi inilah persamaan yang kita cari. Nah, kita peroleh hasil, artinya gini. X1 adalah 5/6. Nah, di sini ya. Karena 4 tadi ya, variabel X 4 ini kan. Nah, kemudian X2-nya adalah 5 ya, sorry. X1-nya yang ini ya kita ambil ya. Nilai pada NK ya, untuk mengambil hasil akhir ya, diperoleh hasil, kita lihat nilai NK-nya. Nah, variabelnya kan tadi ada bertukar ya, kalau dia menjadi baris, kalau di sini pas ini jadi baris kunci, variabelnya kita tukar dari X1 pindah ke sini. Jadi X2 dan X1. Nah, kita lihat nilai X1 yang optimal itu adalah 5/6. Nilai X2 yang optimal adalah 5. Dengan nilai Z max-nya adalah 27,5. Oke, paham ya untuk penjelasan ini? Silahkan dikerjakan latihan 1, 2, sampai 2 aja. Latihan 1 dan 2. Nanti di jawabannya dimasukkan ke LMS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.